Saya Fajar Ahmad, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah Medan. Nomor UKG saya 2016-99723775. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran uji kinerja. Dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Akan tetapi Bapak meminta satu orang untuk memimpin doa kita. Oke, kita dulu. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kita Ya, terima kasih Topik. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, Bapak perlu memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Pagi hari ini siapa yang tidak hadir di antara kita? hadir semua. Hadir semua. Ya. Ada yang sakit kemarin? Nia Ayu ya. Nah, Nia Ayu tolong jaga kesehatan ya. Ini yang lainnya begitu pula, tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa ya, untuk tetap menjaga kesehatan itu penting untuk diri kalian. Untuk mulai pembelajaran bisa mulai dengan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya Bapak minta untuk berdiri ya. Silakan duduk kembali. Tolong untuk tetap diingat itu, tetap menjaga kesehatan kalian, tetap memakai masker dan tetap jangan berada di kerumunan ya. Nah, menjaga kesehatan itu penting. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya untuk menambah wawasan kita, marilah kita lakukan literasi terlebih dahulu. Literasinya kita lakukan melalui link Padlet. Silahkan kalian buka gawai atau laptopnya, ya. Masuk ke link Padlet ya. Masuk ke link Padletnya yang Bapak kirimkan lewat WhatsApp, ya. Nah, di sini ada link Padlet, ada Bapak kirimkan juga lewat WhatsApp. Nah, ini link Padletnya ada ya. Nah, silakan masuk ke link Padlet tersebut. Di sana ada bahan ajar, ya. Nanti buka saja bahan ajarnya, ya. Buka, tidak perlu di-download, dibuka aja, bisa dibaca. Silakan baca kurang lebih 5 menit ya. Silakan dibaca dulu bahan ajarnya. Cukup ya, untuk literasinya ya. Nah, untuk literasinya cukup dulu. Kalian sudah membaca materi-materi di sana tadi yang sudah kirimkan di link Padlet tadi. Nah, sekarang untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar kita, yaitu berkaitan dengan
ini ya, memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan ataupun tulis ya. Nah, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini untuk kompetensi dasar kita ya, memproduksi teks eksplanasi baik lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian untuk indikatornya ada 3. Jadi ini indikator yang akan kita capai. Pertama, kita mampu nanti untuk merumuskan pernyataan umumnya tentang teks eksplanasi. Jadi apa itu peristiwanya, gitu ya. Maka pertama itu. Kemudian yang kedua, menyusun urutan sebab akibatnya. Jadi mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Ya, sebab akibatnya oleh apa? Kemudian yang ketiga itu adalah membuat interpretasinya ya. Interpretasi itu maksudnya kesimpulannya. Nah, dan bagaimana peristiwanya itu bisa terjadi. Pada bagian materi ya. Nah, Bapak akan sampaikan materi mengenai teks eksplanasi. Saya akan tampilkan sebuah video ya, penjelasan mengenai apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, dan apa saja konjungsi yang digunakan dalam teks eksplanasi tersebut. Baiklah, Bapak akan menayangkan videonya. Hai, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kali ini dengan saya Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Baiklah, Bapak akan tayangkan salin dia, ya. Nah, saya tayangkan salin dia. Teks eksplanasi. Kebakaran hutan itu merupakan salah satu fenomena alamnya, fenomena alam. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Nah, gambar apakah tersebut? Nah, tentu saja gambar ini merupakan gambar tentang unjuk rasa. Betul. Nah, fenomena yang sifatnya sosial seperti itu kan masuk ke dalam teks eksplanasi. Kemudian kita perhatikan apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial. Apa saja strukturnya teks eksplanasi tersebut? Jadi, untuk struktur teks eksplanasi antara lain berisikan pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas, disebut fenomena alam maupun fenomena sosial. Deretan penjelas. Nah, pada tahapan ini berisikan tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu perkara. Nah, pada tahapan deretan penjelas ini biasanya mendeskripsikan sebab akibat terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penutup teks eksplanasi atau berisikan tentang kesimpulan dari pengetahuan atau deretan penjelas tadi. Nah, sebagai teks yang bersifat faktual nyata, banyak menggunakan makna-makna yang sifatnya denotatif atau makna yang sebenar. Teks eksplanasi ini berisikan paparan proses baik secara kausalitas, artinya sebab akibat, maupun kronologis urutan waktu, sehingga kebahasan teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Untuk konjungsi kausalitas apa saja contoh-contohnya? Bisa menggunakan kata seperti antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh penggunaannya, banjir dapat menimbulkan kerugian, menyatakan urutan suatu peristiwa menggunakan hubungan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelah.
tengah, pada, dan akhirnya. Contohnya, sampah yang dibuang sembarangan di sungai akan terus menumpuk. Kemudian jika hujan datang dapat menyebabkan datangnya banjir. Dan demikian pemaparan materi untuk eksplanasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam memproduksi atau membuat eksplanasi. Sekian dan terima kasih. Udah ya. Nah, itu tadi untuk materi pembelajarannya sudah Bapak sampaikan. Sekarang kalian simak fenomena yang terjadi berikut ini ya. Nah, nanti setelah kalian ulang tentang fenomena yang terjadi pada videonya, kalian boleh untuk LKPD-nya. Kita lihat dulu. Ini banjir yang terjadi di tempat kita bulan September sekitar tanggal 3 sampai tanggal 4. Baiklah, kita hari ini sedang melakukan peliputan terhadap situasi banjir yang sedang terjadi di Bangkahani. Lewat depan rumahnya Bu Fitri. Lihat dulu. Mau ke atas dulu. Kalau yang unduh LKPD-nya, silakan diunduh LKPD-nya ya, di link Padlet-nya, bisa masuk ke Padlet, kalian unduh LKPD-nya, bisa ketik. Bisa, ya sudah bisa. Kalian sudah mengunduh LKPD dan kelompok kalian sudah Bapak bagikan sebelumnya ya. Kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Berdasarkan video yang kita saksikan tadi ya, fenomena yang terjadi tadi, kalian coba untuk menentukan apa itu ternyata hukumnya ya, kemudian menyusun urutan sebab akibatnya, dan terakhir coba membuat interpretasinya. Tulis dulu nama kelompoknya di situ ya, identitasnya di bagian atas. Sudah, kalau sudah baru berlanjut ke bawah. Itu tidak perlu bawah dari sini. Ya, mau ganti gaya kan? Ya terserah nanti boleh. Nanti diketik dulu nanti bisa jadi. Ketikkan identitas kelompoknya sudah diisi? Belum, isi dulu identitas kelompok. Blok bisa atau mau sedikit-sedikit saja. Ketik kelompok wakil. Ya. Nah, kalian bisa lihat contoh ini. Lihat contoh bahan ajar tadi untuk. Nah, yang lainnya sambil bisa buka bahan ajar ya. Untuk apa? Untuk mencari jawaban yang pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Ya, jadi kalian kerjasama kelompok di sini.
Tadi ada bahan ada, lihat contohnya itu. Nah, Spasi belakang. nah ini kan udah bisa. Ini dirinya. Udah bisa buka. Bahan ada. Bisa. Kembangkan kalimat mengenai topik dari kita. Oh, ini di konsep ini. Ya. Nah, di bagian sini kalian jelaskan jadi buka WhatsApp-nya. Ini minimet dulu, minimet. Ya. Buka, mau dikirim ke ya outfitnya tadi ya. Di download LKPD kelompok 2 fan ya. Outfit sudah kirim, kemudian kelompok Nursery juga sudah ya. Nah, kelompok 1, kelompok 3 sudah, kelompok berapa lagi? 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplorasi tentang Madrid. Kemudian bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah tepi sungai, tidak hanya mengakibatkan kerugian pada masyarakat, tetapi juga pada lingkungan. Kedatangan lain dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Ya, nama saya Benjamin Kevin dari kelompok 3. Penjelasan dari kelompok 1 yang anggap bagus. Kekurangannya ada pada pas rasa tadi menjelas gak terlalu kedengaran. Ya, intonasinya terlalu cepat kok. Mau diulangi? Ya. Bisa ya? Itu ya Pak. Ada tambahan dari Andi, bisa kan? Kelompok 2? Kelompok 2 silakan. Salah satu. Siapa? Firda atau dia juga boleh. Ya, saudara bisa segera tentukan siapa yang ingin memberikan tanggapannya. Siapa? Ya, Bapak. Silakan aja. Ya. Kenalkan, nama saya Dian dari Indonesia. Kami dari kelompok 2. Penjelasan dari mereka sudah sangat bagus dan juga penyampaian materi mereka juga sangat bagus. Tidak ada yang kurang.
Sekian, terima kasih. Ada tambahan lagi? Cukup? Nah, cukup ya. Nah, saya kembalikan ke kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Sekarang silakan kelompok yang berikutnya. Kami Pak, kelompok 3. Iya, boleh. Tiga. Ya, silakan buka. Masih dengan tema banjir. Perkenalkan, nama saya Andika, saya di Andika Prayoga, saya di sini sebagai moderator. Kemudian ada ketua kelompok kami, Stanley Marketing, lalu ada Nia Ayu Lendari, dan di sebelah sana ada Setri Malasari. Langsung saja kita akan mendengarkan pernyataan umum yang akan disampaikan oleh teman kami Setri Malasari. Pernyataan umum. Bencana banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sebab akibat dari banjir tersebut. Melalui siklus hidrologi tersebut, kita melihat bahwa banyak air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke tanah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan, jatuh ke permukaan bumi, dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. Banjir yang terjadi secara alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila banjir itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian bagi manusia. Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar, sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya, semakin lama semakin menguap. Setelah itu tinggi dan mengalami kerugian yang cukup besar karena banjir itu. Banjir terjadi biasanya pada daratan yang rendah sehingga manusia berpindah ke daratan yang lebih tinggi atau membuat tanggul agar dapat menahan debit air jika terjadi banjir. Dan seperti yang terjadi beberapa waktu di daerah kita seperti Bahane, banjir sangat merugikan warga, terutama pada saat beraktivitas kegiatan warga sangat terganggu karena tidak dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Dan juga banjir dapat berefek pada kegiatan belajar dan mengajar karena siswa yang berasal dari jauh atau seperti dari Dake dan Surah dan Seberang tidak dapat ke sekolah karena jalan ke sekolah tidak dapat dilewati. Dan pada intinya banjir sangat merugikan kehidupan manusia. Ya, dan terima kasih.
Sekian yang dapat kami sampaikan untuk teks eksplanasi tentang fenomena bencana alam banjir. Jika ada tanggapan atau masukan dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. Kelompok ini silakan. Kelompok ya silakan. Perkenalkan, saya Rita dari kelompok 2. Penjelasan dari kelompok 3 adalah tapi untuk bagian camping kurang terlalu laju, terlalu cepat. Kalau materinya Bagus, jelas. Tapi bagian camping terlalu cepat. Yang lain ini. yang lain. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tanggapan saya. Tanggapan untuk membaikannya semua bagus, tapi untuk camping, saya mohon untuk perbaikan kata-katanya jangan terlalu cepat dan notasinya harus diperbaiki. Untuk kata dataran di situ dia baca jadi daratan. Oh, dataran juga jangan jadi. Ya, Sudah? sudah, terima kasih. Terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Kami akhiri presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau beberapa tindakan kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tangan. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Untuk teman-teman yang kurang jelas atau ingin menambahkan pendapat, Silakan kepada kelompok 3, kelompok 1 berikan komentar kawan-kawan yang presentasi. Topik silakan. Perkenalkan, nama saya Taufik Injani, saya dari kelompok 1. Dari sini saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Untuk penulisan tentang eksplanasinya sudah cukup baik, tapi hanya kurang pada penyampaian yang masih terbata-bata dan kurangnya pembacaan teks. Itu saja. Ya, silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa? Ya, ayo sudah. Andika. Perkenalkan, nama saya Andika Prayoga, saya dari kelompok 3. Saya akan sedikit menanggapi penyampaian dari kelompok 2. Itu penyampaian mereka memang kadang berbata-bata, tapi bisa dimaklumi. Untuk penulisan teks kamu sudah bagus, materi yang disampaikan juga bagus. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. terima kasih atas tanggapannya. Begitulah presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan. Ya, tadi sudah dipresentasikan. Sekarang link weblet ini kita unggah. Kalian unggah LKPD kalian tadi di weblet. Nah, di link yang ini kalian unggah ke link webletnya itu. Kirim jawaban kelompoknya ya. Jawaban kelompoknya silakan coba dikirim. Tadi disimpan di mana filenya? Ada di Oh ya, buka linknya dulu. Ya, klik link websitenya. Di websitenya ini. Ya. Baik. Web. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah terkirim. Ya, buka link website yang terkirim.
Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Baiklah, masuk sudah ya jawabannya. Tinggal kelompok 3. Klik yang plus. Ya, itu. Plus pojok. Nah, tunggu dulu. Tadi yang ya. Semuanya ya. Nah, ini jawaban kalian sudah masuk semua di sini, jadi bisa tersimpan. Nah, nanti Bapak tinggal buka dari sini saja berarti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah masuk semua. Nah, ya. Untuk NKTD kalian sudah jawaban kalian sudah tersimpan di sini. Bapak tinggal download saja, bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word-nya. Nah, sudah? Ya. Saja hari ini tadi Tentang teks presentasi itu ada bagian bagiannya. Pertama apa? Setelah itu apa? Sebab dan terakhir kesimpulan atau interpretasinya ya. Ya udah kita evaluasi dulu sekitar 5 menit ya. Evaluasi, buka HP-nya, buka link Google Form-nya yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, di situ ada soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan soalnya. Kemarin sudah Bapak kirimkan, silakan di share ke teman-temannya ya. Tapi kalian ngerti? Ya itu. Evaluasi ya. Saya aja. Tunggu ya. Benar, ini. Ya. Nah, jadi di grup bagus. Ada? Yunita? Jawab sebaik mungkin. Jawab sebaik mungkin ya. Ini yang betul dulu. Betul semua. Nih. Jawab sungguh-sungguh ya. Evaluasinya. Ya udah kita evaluasi dulu sekitar 5 menit ya. Evaluasi, buka HP-nya, buka link Google Form-nya yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, di situ ada soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan soalnya. Kemarin sudah Bapak kirimkan, silakan di share ke teman-temannya ya. Tapi kalian ngerti? Ya itu. Evaluasi ya. Saya aja. Tunggu ya. Benar, ini. Ya.
membuat pernyataan umumnya, menyusun urutan sebab akibat atau kronologi kejadiannya, dan membuat interpretasinya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan suatu teks eksplanasi. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya? Ya. Ada 3 bagian. Apa saja 3 bagiannya? Pernyataan kesimpulan. Ya udah. Demikian ya untuk pembelajaran kita. Tapi sebelumnya tadi kita sudah memulainya dengan berdoa. Jadi kita akhiri dengan berdoa juga dipimpin oleh Topik. Silakan Tik, pimpin doa kita. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, doa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat Topik. Ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Selamat pagi.